Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ayu Fitriani Alvan dari kelas 11 US. Hari ini tanggal 2 Maret 2021. Saya akan membuat video mengenai pergerakan Jepang selama berada di Indonesia. Jadi kita mulai dengan sejarah awalnya. Jepang masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa propaganda 3A, yaitu Asia itu Jepang Cahaya, Jepang Pemimpin, dan Jepang Pelindung Asia, disingkat dengan 3A. Tapi kenapa alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya dari Indonesia, baik pun alam maupun sumber daya manusia. Kenapa mereka membutuhkan sumber daya? Karena Jepang dalam perang melawan USA. Amerika melawan Jepang dikarenakan pada tanggal 1941 Jepang mengebom Pearl Harbor atau angkatan laut punya Amerika. Jadi orang Jepang datang ke Indonesia dengan harapan mereka bisa meraih keuntungan dari Indonesia atau pada saat itu Nusantara untuk dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jepang pada Indonesia ketika mereka sudah berhasil menguasai Indonesia dengan menggunakan propagandanya itu tersebut sebelum kita mengetahui niat jahat mereka. Salah satu dasarnya adalah mereka mengganti sistem militer kita. Sebenarnya nggak buruk juga sih, karena kan pada dasarnya pada waktu itu sistem militer kita itu belum terlalu efisien, namun mereka mengganti orang-orang yang ada itu dengan orang yang mereka percaya, dan mereka pun juga membentuk beberapa organisasi yang membantu mereka, kayak ada PETA, ada Serindo, dan Putra, ada banyak lagi lah. Jadi sesuai dengan janji awal mereka yang kalau kita mendukung mereka dalam perang atau menyambut orang itu secara langsung, kita dibantu orang itu untuk merdeka. Maka dibangunlah BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedianingrat. Nah, dalam BPUPKI ini ada dua sidang. Kurang lebih dalam dua sidang tersebut ini membahas hal yang sama, rancangan UUD dan dua dasar negara. Ada juga tatanan susunan negaranya gitu, kayak presidennya, MPR-nya, kurang lebih gitulah kan. Jadi sidang pertama itu ada pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, setelah kita telah membentuk rancangan dasar UUD di situ dan kita menggunakan Pancasila yang dijumpa di situ, walaupun nama awalnya adalah Piagam Jakarta, ada dengan satu sila yang diganti, maka dirubah menjadi Pancasila dari dasarnya Soekarno dan Ahmad Yamin. Lalu kita pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Dokuritsu Jumbi Ingkai yang dipimpin oleh Soekarno dan Pak Hatta.
Nah, dalam sini mungkin lebih ke arah Indonesia, arah jalurnya. Nah, mereka pun memiliki sidang juga. Dan pada akhirnya kita merdeka kan. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun itu ceritanya agak nggak ada hubungan sama Jepang, kurang lebih gara-gara yang membuat Soekarno akhirnya pada tanggal 17 Agustus itu membuat proklamasi adalah para pemuda-pemudi yang menekan para golongan tua untuk akhirnya merdeka karena mereka tidak mau menunggu atau berkooperasi dengan para pemerintah Jepang. Nah, untuk beberapa hal yang lainnya, hal-hal dampak Jepang di Indonesia atau Nusantara itu kita mulai dari positifnya biar kita bisa nengok negatifnya nanti. Pertama, mereka jelas sekali anti Belanda, jadi kayak itu masuk dengan propaganda mereka yaitu dengan 3A, mereka akan melindungi Asia. Jadi pada dasarnya mereka bilang mereka tidak akan membiarkan bangsa asing yang bukan Asia menguasai Asia. Ya, tapi pada dasarnya kita pun dijajah sama orang Asia. Jadi lalu akhirnya kita ada lebih banyak sekolah karena para golongan pemerintah kayak Soekarno itu menuntut pada Jepang untuk menetapi janjinya, kurang lebih kayak gitulah kan. Terus kita ada dikasih tahu mereka itu line system atau sistem penanaman yang lebih efisien ya, kayak mungkin kita ada irigasi ya di zaman Belanda, cuman ini agak slightly difference, kurang lebih gitulah. Lalu Jepang melatih para pemuda-pemudi kita menjadi prajurit yang disebut pada golongan muda. Walaupun pada saat ini kita sudah ada memiliki kooperasi yang berisi para pemuda, yaitu kayak yang bikin Sumpah Pemuda atau sejenisnya. Namun ini lebih yang kayak ke arah fisik gitu, seperti Putera atau PETA, itu kayak semacam golongan pemuda yang dibentuk Jepang untuk melindungi Indonesia kurang lebih. Atau paling nggak gitu, aku ada orang tuh. Lalu untuk negatifnya, politik Indonesia sepertinya dikuasain orang itu. Walaupun mereka kayak melakukan propaganda atau kata-kata manis, cuman kita dapat lihat mereka mencoba mengambil alih negara kita dari dalam maupun luar. Lalu seperti yang kita ketahui, di Belanda atau di Jepang ada persamaannya, itu Buddha. Tapi di Jepang disebut nama Romusha. Jadi Romusha ini kayak golongan bawah orang pribumi yang mereka ambil untuk mendukung mereka di perang. Jadi kayak yang gali paretnya di perang atau jenisnya gitu. Jadi ya dasarnya Buddha sih, nggak usah bahasa lain lagi yang lebih halus. Lalu yang karena kita dilakukan sistem autraksi atau sistem yang membuat semua sumber daya dialihkan untuk kebutuhan perang. Jadi untuk krisis ekonomi kita itu yaitu inflasi pada jam itu ya. Semua barang pada naik karena dilakukannya monopoli bahan dasar dan bahan baku oleh Jepang agar dapat dijual kembali untuk mengisi kas orang itu yang sudah kosong. Ya, jadi basically kayak terhancurlah ekonomi kita ini. Lalu selain inflasi, kita juga dilakukan kebijakan self-sufficient, yaitu kebijakan di mana setiap daerah mengurus dirinya masing-masing. Ini terjadinya terputus ekonomi antar daerah. Kita aja bareng-bareng dah susah, inflasi dengan krisis ekonomi segala macam, terus dipecah-pecah lagi kita, kayak dah hancur, makin hancur, kurang lebih kayak gitulah. Untungnya pada tanggal 6 Agustus 1945 ini horrible, banyak orang mati ya, cuman gara-gara hal itu mendorong Jepang untuk lebih cepat mengurus kemerdekaan kita, yaitu pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika atas pembalasan mereka selama perang. Jepang yang tidak bisa
mempertahankan sumber daya mereka di Indonesia maupun di Jepang, dan di perang terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Ya, mereka masih dapat wilayah orang tuh, kekayaan orang tuh, cuman orang tuh tidak bisa melawan perang lagi kan. Jadi setelah walaupun kita merdeka, kita akan tetap akan berjumpa dengan masalah dengan Belanda, yaitu agresi 1, agresi 2. Tapi seperti yang judulnya tidak ada masuk ke situ, jadi itu dibahas lain kali lagi. 17 Agustus 45 kita akhirnya merdeka setelah ada proklamasi, dan Jepang pun angkat kaki dari Indonesia setelah diusir oleh Belanda seminggu 2 minggu kemudian. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sebutkan. Emang masih banyak kekurangannya, misalnya detail militernya atau mungkin ekonominya kurang jelas penjelasan saya, atau ada kekurangan lain. Saya mohon maaf jika ada yang saya lupakan. Tolong kasih saran dan kritik agar bisa lebih bagus kemudian harinya. Terima kasih telah sabar menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.